Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mampir di videoku ini. Dan selamat datang di Kismis, kisah misteri. Di kisah misteri kali ini, aku ingin menceritakan 7 kisah legenda horor yang paling mengerikan di dunia. Legenda horor itu pasti berbeda di tiap wilayah ya Bebs ya. Jadi di tiap wilayah itu memiliki kepercayaan atau sebuah legenda horor, dari mana legenda itu adalah dari kisah turun temurun gitu ya Bebs ya. Yang pertama itu adalah legenda horor yang berasal dari Venezuela yang namanya adalah El Silbón. El Silbón ini itu adalah sesosok makhluk jadi-jadian yang membawa sekantong plastik, dan isi dari plastik itu adalah tulang belulang mayat Bebs. Nah, El Silbón ini konon katanya adalah asal mula dari seorang anak laki-laki satu-satunya atau laki-laki tunggal dari pasangan suami istri di Venezuela Bebs. Nah, dimana yang namanya anak satu-satunya itu pasangan suami istri memanjakan si anak tersebut, sehingga anak itu menjadi besar kepala dan susah untuk diatur, dan segala keinginannya harus selalu dipenuhi seperti itu Beb. Nah, pada suatu malam si anak lelaki ini menginginkan untuk makan malam ya. Makan malamnya adalah daging rusa. Namun si ayah dari si anak laki-laki tersebut tidak bisa menepatinya atau memberikan keinginan dari anak tersebut. Nah, anak tersebut marah seketika itu karena terbiasa selalu dipenuhi semua keinginannya. Namun ketika di malam hari itu bapaknya atau ayahnya dari si lelaki itu tidak bisa memberikan permintaannya. Nah, kemarahannya si anak laki-laki itu tidak seperti kemarahan yang biasa Bebs. Biasanya kalau kita ya, kalau marah pada umumnya yang normal itu paling ngunci kamar gitu ya Bebs ya, ngunci di kamar terus ngambek tuh nggak mau makan. Tapi ini beda, kemarahannya itu terlalu berlebihan karena sakingnya dimanja dari kecil gitu ya Bebs ya. Nah, kemarahan si anak laki-laki itu karena tidak terpenuhi keinginannya untuk makan daging rusa malam itu, seketika itu dia menikam perut ayahnya sampai robek dan mengambil usus ayah kandungnya itu dan diberikannya kepada ibunya untuk dimasak. Nah, ketika ibunya mulai memasak usus yang diberikan oleh anak laki-lakinya itu, ibunya merasa kok ada yang aneh gitu. Ada yang aneh dari usus atau daging yang diberikan oleh anaknya tersebut. Ibunya pun menyadari ketika ibunya melihat bapaknya atau ayah si anak itu atau suaminya sendiri ya itu terpapar lemas atau terkapar terkulai tidak berdaya dan tidak bernyawa lagi. Disitulah ibunya menyadari bahwa anaknya lah yang menghabisi nyawa suaminya itu. Ketika itu pasti sedih lah ya, tak hanya sedih bercampur mau marah mau sedih sebagai seorang istri dan seorang ibu gitu ya Bebs, melihat kenyataan seperti itu gitu. Nah, akhirnya dengan kejadian tersebut si anak laki-laki itu berurusan dengan sang kakek yang tak lain adalah ayah dari suaminya gitu ya, yang telah dibunuh oleh si anak laki-laki itu. Si kakek itu seketika mencambuki anak laki itu hingga nyaris tewas Beb, karena saking gedeknya ya Beb ya melihat kelakuan cucunya yang begitu brutal sampai tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri gitu loh. Nah, ketika dicambuk sampai udah hampir tewas, nyaris tewas itu kan banyak luka-luka itu. Nah, si kakek pun memberi garam, bahkan juga memberi cairan lemon Beb di luka-luka anak itu. Pasti kebayang ya Beb ya, udah luka udah seperti itu, udah sakit, apalagi ditambah dengan garam dan cairan lemon, pasti jauh lebih menyakitkan lagi. Si kakek pun juga memberikan sekantong plastik yang isinya itu adalah tulang belulang dari mayat ayah yang telah dibunuh oleh anak tersebut tadi Bebs. Setelah itu si anak itu berusaha untuk melarikan diri gitu, untuk berusaha menyelamatkan diri, namun ketahuan sama si kakek. Nah, dari situ kakek justru melepaskan semua anjing-anjingnya untuk menyuruh anjing-anjing itu agar mengejar dan mencabik-cabik badan si anak laki-laki itu. Dan akhirnya sebelum anak laki-laki itu meninggal, si kakek mengeluarkan kutukan bahwa si anak laki-laki itu akan menjadi makhluk yang bernama El Silbón tersebut. Nah, sampai sekarang makhluk itu masih diyakini itu sering muncul di rumah warga gitu ya Bebs ya, dimana si makhluk El Silbón itu membawa sekantong plastik ke rumah warga menyelinap gitu
Dan di rumah warga dia menyebarkan kantong yang isi tulang itu disebarkan ke rumah gitu. Di rumah disebar dan dia menghitung tulangnya itu dimasukin ke kantong plastik. Kalau si punya rumah tidak melihat kejadian tersebut atau tidak memergoki kejadian tersebut, maka salah satu pemilik rumah atau salah satu penghuni rumah itu ada yang meninggal. Tetapi kalau sebaliknya ya, kalau misalkan ketahuan kejadian itu atau kelihatan atau kepergok sama si pemilik rumah atau yang penghuni rumah, maka akan mendapatkan keberuntungan gitu Bebs. Itu kepercayaan dari legenda El Silbón di Venezuela ya Bebs ya. Next, lanjut kisah horor yang kedua. Ini terjadi atau legenda berkisah di negara Jepang ya. Itu namanya, legendanya itu adalah gambar wanita bunuh diri Bebs, dimana konon katanya itu ada seorang putri Jepang yang melukis gambar sosok seorang wanita muda yang cantik gitu ya, dan dikirim via daring gitu, via daring hasil lukisannya tersebut akhirnya bisa dinikmati atau bisa dilihat oleh banyak orang ya Bebs ya. Namun setelah menyebarkan lukisan itu via daring, yang melukis ini si putri Jepang itu bunuh diri tanpa alasan yang pasti gitu Bebs. Gak tahu, tiba-tiba bunuh diri gitu Bebs ya. Tak lama kemudian banyak ya yang berkomentar, karena itu udah tersebar luas di dunia maya gitu ya, di internet. Jadi udah mulai tersebar, banyak yang ada beberapa yang mengatakan ya bahwa lukisan itu tampak nyata dan bahkan ada yang merasa melihat kalau mata lukisan itu bisa berkedip, bahkan mulutnya juga bisa tersenyum. Dan ada beberapa orang juga yang semakin lama melihat wanita itu seolah hidup ya Bebs ya. Jadi sekitar lebih dari 5 menit, maka jika melihat lukisan itu lebih dari 5 menit, maka yang melihat itu akan melakukan bunuh diri gitu Bebs. Ngeri ya Bebs ya. Next, lanjut legenda horor yang ketiga, yaitu Nikur. Nikur berasal dari legenda Islandia ya Bebs ya. Jadi Nikur itu sesosok kuda yang berwarna abu-abu gitu Bebs, berwarna abu-abu gitu. Nah, bagi kalian yang mungkin pernah atau mau berkunjung ke Islandia, hati-hati jika bertemu dengan kuda yang berwarna abu-abu dan memiliki kuku yang tajam yang berdiri di pinggir laut. Waspadalah ya Bebs ya, siapa tahu itu Nikur. Coba lihat kuku-kukunya, apakah kuku-kuku itu menghadap ke belakang? Kalau iya, berarti itu Nikur. Percayaan dari Islandia, jika kuda memiliki kukunya itu ke belakang gitu ya Bebs ya, itu adalah Nikur. Dan jangan sampai tergoda. Jika kalian tergoda dengan si sosok Nikur, maka kalian itu akan berkeinginan untuk menunggangi Nikur tersebut, dan nanti akan dibawa oleh Nikur dan ditenggelamkannya ke dalam laut. Nih, serem ya Bebs ya, karena konon katanya badan Nikur itu tuh lengket banget Bebs. Jadi sudah ketika kalian menunggangi si Nikur itu kalian nggak bisa lepas dari Nikur karena lengket banget. Niat jahat untuk mengajak, karena Nikur memiliki niat jahat karena untuk mengajak si korbannya tenggelam ke dasar laut gitu Bebs ya. Next, lanjut kisah horor yang keempat, yaitu bayi di kursi tinggi. Nah, bayi di kursi tinggi ini sebenarnya banyak dikisahkan di seluruh dunia Bebs, tetapi ini lebih ditonjolkan dari dunia atau dari negara Norwegia. Lebih tepatnya kebanyakan lebih dikhususkan di negara Norwegia ya Bebs ya. Ini kejadiannya di sana. Konon katanya ada sepasang suami istri gitu ya Bebs ya, yang memiliki pekerjaan yang penat gitu, tiap harinya tuh kerjaannya tuh padat banget dan tidak pernah mendapatkan liburan panjang gitu. Dan akhirnya suatu ketika mereka mendapatkan kesempatan berlibur, namun mereka tidak membawa bayinya gitu untuk berlibur. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari pengasuh dan menjaga si baby itu di rumah gitu ya Bebs ya. Ada seorang pengasuh yang akhirnya mau mengasuh bayi tersebut. Namun di saat hari yang mereka atau pasangan suami istri sudah mulai berangkat gitu ya Bebs ya, tiba-tiba mendapat kabar kalau si pengasuh ini ada masalah dengan motornya atau mobilnya gitu ya Bebs ya. Akhirnya terlambat untuk datang. Namun pengasuh tersebut mengatakan bahwa nanti aku akan ke sana sekitar 15 menit gitu ya Bebs ya. Dan akhirnya pasangan suami istri ini pun percaya nanti si pengasuh akan datang untuk ke rumahnya gitu ya. Dan akhirnya pasangan suami istri ini pun mengikat si bayi
di kursi tinggi atau kursi baby gitu ya, jadi diikat biar tidak jatuh sambil menunggu pengasuhnya itu datang. Akhirnya pun si pasangan suami istri cepat-cepat, kan waktu itu sudah mulai terlambat untuk ke bandara untuk liburan ya guys ya. Yang pintu rumah belakang tetap dibuka, tidak dikunci, karena berharap si pengasuh itu akan datang melewati pintu belakang. Seperti itu. Nah, namun ini versi yang pertama si pengasuh itu datang dan melihat pintunya itu tertutup dan menyangka si pengasuh ini itu mengira kalau si bayi itu dibawa sama si pasangan suami istri tersebut. Dan akhirnya si pengasuh itu pun kembali ke rumah karena mengira si bayi itu telah ikut pasangan suami istri itu berlibur gitu ya guys. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, ada yang mengatakan bahwa si pengasuh ini itu sebelum menuju ke rumah keluarga tersebut, si baby itu, pengasuh ini tuh mengalami kecelakaan, ditabrak oleh truk hingga tewas. Nah, ada juga yang versi yang ketiga mengatakan bahwa si pasangan suami istri ini meminta pihak keluarga yang sudah lanjut usia untuk menjaga si bayinya itu, namun si saudara ini mengalami serangan jantung mendadak dan akhirnya meninggal sebelum menemui si baby. Jadi ada 3 versi ya guys ya. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya pembantunya itu atau pengasuhnya itu sudah datang, melainkan pintunya terkunci tuh, disangkanya oh berarti babynya itu ikutlah ya sama suami istri berlibur, toh kenyataannya rumahnya itu dikunci, pintunya dikunci. Padahal itu dibuka awalnya, namun terkena angin yang kencang, akhirnya itu pintunya terkunci secara otomatis gitu loh Bebs, tertutup sendiri gitu. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, itu si pengasuh itu sebenarnya mengalami kecelakaan Bebs, belum menuju ke rumah baby itu gitu loh. Jadi versi yang kedua itu kecelakaan, ditabrak oleh truk dan akhirnya tewas dan belum sempat ke rumah si baby itu gitu. Terus yang ketiga itu adalah versi yang ketiga itu adalah si suami istri ini meminta pertolongan atau bantuan dari pihak saudara ya, pihak saudara yang usianya sudah lanjut untuk menjaga si babynya itu, namun mengalami serangan jantung sebelum menemui ke rumah si baby itu. Jadi ada 3 versi. Nah, apapun versinya, ketika kedua suami istri itu pulang ke rumah, mereka mendapati anaknya telah meninggal dan membengkak di kursi tinggi baby itu ya. Sedih ya Bebs ya, habis berjalan-jalan, habis berekreasi gitu ya, berusaha biar fresh gitu, tapi ternyata melihat kondisi anaknya dalam keadaan meninggal, pastinya sedih. Tapi kalau harusnya diajak ya Bebs ya, tapi ini menurut cerita dari legenda horor di Norwegia ini ya. Next, lanjut ke 5 legenda horor yang berasal dari Afrika Selatan, yaitu kereta kuda. Nah, di Afrika Selatan ada sebuah legenda yang dipercaya ada sebuah kereta kuda misterius gitu ya, yang datang muncul tiba-tiba gitu Bebs. Nah, selain juga ya di Afrika Selatan juga ada tuh legenda yang namanya The Flying Dutchman ya Beb ya. Nah, di sini aku ceritain yang kereta kuda Bebs. Nah, dimana konon katanya ada 4 orang yang ingin berjalan-jalan di negara tersebut dan menggunakan kereta kuda juga Bebs. Pada waktu itu memang masih marak kereta kuda ya. Dan memang pada tahun 1883 itu masih banyak kereta kuda ya Bebs ya, yang masih menggunakan kereta kuda gitu. Namun di tengah perjalanan mendadak kereta kudanya ada yang bermasalah gitu Bebs, nggak bisa jalan dan akhirnya diperbaiki sampai tengah malam, sampai larut malam sekitar jam 3 subuh gitu masih baru bisa diajak untuk berjalan lagi kereta kudanya gitu Bebs. Namun ketika keretanya sudah berhasil diperbaiki gitu, tiba-tiba kudanya ini tuh terdiam kaku, seolah-olah tak mau diajak untuk berjalan gitu. Biasanya deh Bebs ya, biasanya itu kan binatang tuh jauh lebih, firasatnya tuh jauh lebih sensitif gitu ya, kayak kucing, kayak anjing, kayak kuda gitu. Kalau melihat sesuatu yang hal-hal yang kurang benar atau ada hal-hal yang mistis gitu ya, itu biasanya mereka jauh lebih sensitif, lebih peka. Nah di situ si kuda nggak mau tuh diajak jalan. Nah ternyata di belakang tuh terdengar suara kereta kuda gitu ya, dengan berkecepatan cepat banget gitu, dan di situ ada si kusir yang mengendarai kuda, Pak Kusir gitu yang mengendarai kuda.
dan apa namanya itu, dengan diiringi 14 kuda gitu guys. Nah, dia sangat cepat dan hampir menabrak si kereta kudanya 4 orang ini ya Bebs ya. Salah satu teman atau salah satu orang itu marah gitu ke kusirnya dan bertanya, emang mau kemana sih gitu kan. Nah seperti itu. Namun dan kusirnya pun menjawab, aku mau ke neraka katanya. Nah disitulah awal mula bencana terjadi di salah satu orang tersebut, keempat orang tadi ya Bebs ya. Karena salah satu orang ini menantang si kusir, akhirnya dia mengalami sebuah kesialan atau sebuah musibah ya Bebsnya. Pada suatu hari dia ditemukan tewas di bawah jurang gitu Bebs. Dan di tengah-tengah jurang itu, di pinggir mayatnya itu terdapat rongsokan kereta kuda dan ada bangkai tulang belulang kuda-kuda gitu loh Bebs. Seperti itu ya Bebs ya. Next, lanjut legenda horor yang keenam, yaitu wanita Pontianak, dimana legenda ini berasal dari Australia Bebs ya. Konon katanya ceritanya itu hantu wanita Pontianak ini itu ada seorang wanita yang diperkosa oleh nelayan Jepang, dan ketika mengetahui bahwa dirinya yang diperkosa wanita itu hamil gitu ya Bebs ya, akhirnya si wanita ini memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menggantung di pohon ponciana Bebs. Roh wanita ini yang penasaran akhirnya sering membuntuti pria-pria yang melewati lokasi tersebut, lokasi di pohon ponciana itu yang di mana lokasi kejadian itu terjadi atau kisah memilukan itu terjadi kepada si wanita tersebut ya Bebs ya. Dan di mana sosoknya itu sering terlihat seperti sosok wanita yang memakai baju putih bersih gitu ya Bebs ya. Namun ketika didekati itu akan berubah menjadi nenek sihir yang mengerikan Bebs, dan memiliki kuku yang tajam yang siap untuk mencabik-cabik perut si korban hingga mengeluarkan ususnya gitu Bebs, dan hingga tewas seperti itu. Bagi mereka yang berani untuk memanggil wanita Pontianak ini, bisa dipanggil dengan cara membalikkan diri 3 kali dan memanggil namanya. Dan maka seketika itu si wanita Pontianak ini juga akan muncul dengan suaranya yang khas gitu Bebs. Ngapain ya Bebs ya manggil-manggil hantu, cari mati aja ya kan Bebs. Next, lanjut lagi di legenda horor yang terakhir, yaitu legenda yang ketujuh, namanya teke atau tek dari bahasa Jepang, saya kurang paham ya, pokoknya teke gitu Bebs. Nah ini legenda yang berasal dari Jepang. Konon katanya ya, ada seorang wanita yang diperkosa oleh prajurit dari Amerika, Hokkaido gitu Bebs, dari Amerika Serikat di Hokkaido gitu. Nah akhirnya si perempuan ini itu merasa sedih dan melompatkan diri di bawah dan ada rel kereta api. Akhirnya badan si wanita ini pun terlindas oleh kereta dan terbelah menjadi 2 bagian gitu Bebs. Jadi di pas tertabraknya di bagian pinggang, jadi terbelah jadi 2 gitu ya Bebs ya. Nah malam itu adalah malam dimana malamnya suhunya sangat dingin. Akhirnya darahnya itu kan tidak berkececaran, masih bisa bernafas, masih hidup, yang bagian atasnya si wanita itu, dan bagian atas tubuh wanita itu pun merayap menuju ke stasiun untuk meminta pertolongan gitu Bebs. Dan ditemukanlah penjaga stasiun melihat bahwa ada sesosok wanita yang bersetengah badan merayap meminta pertolongan. Secara spontan si penjaga stasiun itu langsung segera menutupi tubuhnya si perempuan itu dengan plastik. Dan sesaat kemudian pun si perempuan itu menghembuskan nafas yang terakhir, akhirnya meninggal gitu ya Bebs ya. Dan konon katanya si arwah yang gentayangan ini atau wanita yang meninggal itu akan menghantui laki-laki yang melewati. Menurut legenda yang beredar hingga sekarang, katanya yang mendengar cerita ini gitu ya Bebs ya, yang mendengar cerita tentang wanita ini 3 hari setelahnya itu akan diikuti oleh wanita tersebut Bebs. Jadi akan diikuti gitu ya, akan mendengar di belakang suara tek gitu. Dan yang dikejar itu atau korban itu tidak bisa menghindar Bebs, karena larinya ini sangat kencang, sekitar 150 km per jam. Jadi kencang banget ya Bebs ya. Untuk menghindarinya agar kita selamat itu, ketika kita bisa menjawab pertanyaan dari si wanita tersebut,
Apabila dia bertanya, apakah kamu membutuhkan kaki? Maka jawab, ya, aku membutuhkan kakiku saat ini juga. Dan yang kedua, jika ia bertanya, siapakah yang menceritakan kisah ini? Maka jawablah, Cosimo Raigo. Gitu ya, Bebs ya. Oke, itulah ketujuh legenda horor terseram di dunia. Bagi kalian, mana nih yang paling menyeramkan dari 7 kisah ini? Boleh ditulis di kolom komen. Oke, bagi kalian yang menyukai video Kismis kali ini, boleh klik tombol jempol ke atas. Tapi bagi kalian yang tidak menyukai video ini, boleh juga untuk klik tombol jempolnya ke bawah. Oke, dan jangan lupa untuk bantuan dukungannya, supportnya untuk subscribe, like, share sebanyak-banyaknya ya, biar video dan channel aku ini makin berkembang, Bebs. Terima kasih telah mengikuti video Kismis sampai selesai, dan sampai jumpa di video Kismis selanjutnya. Bye, assalamualaikum.